ini yang pertama yaitu pengertian dari farmakoepidemiologi. Nah, farmakoepidemiologi ini berasal dari kata farmako dan epidemiologi, di mana farmako berarti suatu studi mengenai tentang suatu obat. Sedangkan epidemiologi ini merupakan suatu studi mengenai distribusi dan penyebab penyakit pada populasi tertentu. Sehingga nantinya apabila digabungkan kedua kata ini, maka farmakoepidemiologi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efek sampingnya pada sejumlah populasi, serta untuk menerapkan ilmu ini untuk memecahkan masalah tersebut. Begitu juga menurut Stormby L. pada tahun 1989, farmakoepidemiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besar manusia. Kemudian studi ini berguna untuk membandingkan antar ruang lingkup dengan bidang terkait, baik itu di bidang klinik, komunitas, dan farmasi sosial. Selain itu, studi ini juga bisa memperkirakan kemungkinan dan besarnya efek yang menguntungkan pada populasi atau kemungkinan dan besarnya efek samping pada populasi tersebut. Dikarenakan setiap orang memiliki respon obat yang berbeda-beda, maka farmakoepidemiologi ini sangat berperan dalam pengambilan keputusan yang paling tepat untuk pasien. Next. Baik, untuk dasar teorinya, akan saya awali dengan pengertian kohort. Kohort di sini merupakan rancangan penelitian epidemiologi analitik observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakitnya. Studi juga bisa dikatakan untuk membandingkan faktor risiko yang diketahui sebelumnya dengan efek yang ditimbulkan. Dan penelitian kohort ini disebut juga penelitian prospektif yang merupakan salah satu penelitian longitudinal dengan mengikuti proses perjalanan penyakit ke depan berdasarkan urutan waktu. Nah, istilah kohort ini berasal dari kata Latin cohort, mengikuti paradigma dari sebab akibat. Ruang lingkupnya terdiri dari kelompok terpapar maupun kelompok yang tidak terpapar ataupun belum menampakkan gejala penyakit yang diteliti. Karakteristik utama dari studi kohort ini adalah bahwa pada titik awal penelitian, subjek yang digunakan telah diidentifikasi terlebih dahulu dan efek yang dihasilkan oleh subjek terhadap faktor risiko akan dinilai. Kemudian studi kohort ini dibedakan menjadi dua, yaitu prospektif dan retrospektif, di mana studi kohort ini disebut dengan studi prospektif apabila faktor risiko atau faktor penelitiannya tersebut diukur pada awal penelitian. Kemudian dilakukan follow up untuk melihat proses atau kejadian penyakit di masa yang akan datang. Kemudian pada studi kohort retrospektif ini, faktor risiko dan efek dari suatu penyakit sudah terjadi di masa lampau sebelum dimulainya penelitian ini. Sehingga dengan demikian, variabel tersebut diukur melalui catatan historis, di mana prinsip dari studi kohort retrospektif ini tetap sama dengan studi kohort prospektif. Namun pada studi ini pengamatan dimulai pada saat akibat atau efek sudah terjadi. Next. Adapun kelebihan dari studi kohort yaitu dapat menghitung dengan akurat jumlah paparan yang dialami populasi dan dapat meneliti paparan yang langka. Dapat menghitung laju insidensi atau kecepatan terjadinya suatu penyakit karena penelitian ini dimulai dari faktor risiko sampai terjadinya penyakit. Kemudian penelitian ini juga memungkinkan peneliti mempelajari sejumlah efek atau penyakit secara serentak dari sebuah paparan dan dapat memeriksa dan mendiagnosa dengan teliti penyakit yang terjadi serta hubungan antara sebab akibat lebih jelas dan lebih meyakinkan. Sedangkan kekurangan dari studi ini yaitu tidak efisien
Mohon maaf, mungkin pada studi prospektif ini akan memerlukan biaya banyak dan mahal, kemudian akan membutuhkan banyak waktu. Kemudian adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian kohort, yang pertama kita perlu mengidentifikasi faktor risiko yang terjadi. Identifikasi faktor ini dapat dilakukan dengan menentukan variabel terkait terikat atau bergantung. Kontrol. Yang kedua, kita menetapkan subjek penelitian dengan menetapkan populasi sampel. Kemudian selanjutnya kita bisa memilih subjek dengan faktor risiko positif dari subjek efek negatif. Kemudian selanjutnya kita memilih subjek yang akan dijadikan kelompok kontrol. Setelah kita memilih semua subjek, kita bisa melakukan observasi terkait perkembangan subjek sampai batas waktu tertentu atau yang sudah ditentukan. Diikuti dengan mengidentifikasi timbul atau tidak timbulnya efek pada kedua kelompok. Kemudian yang terakhir kita akan menganalisis data dengan membandingkan proporsi yang memperoleh efek positif dengan subjek yang memperoleh efek negatif, baik pada kelompok risiko positif maupun kelompok kontrol. Misalnya contohnya yaitu menganalisis data dengan menghitung risiko relatif atau RR. Adapun overview jurnal, yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang ini didasari oleh adanya risiko yang kadang-kadang timbul pada difuksi hati yang serius dan hepatitis autoimun selama terapi atorvastatin yang telah dilaporkan. Kemudian jurnal ini juga membandingkan antara risiko hepatotoksisitas pada atorvastatin relatif terhadap pengobatan simvastatin. Kemudian metode yang digunakan oleh GPRD Inggris mengidentifikasi pasien dengan resep pertama untuk simvastatin atau atorvastatin antara tahun 1997 dan 2006, tetapi tanpa catatan sebelumnya tentang penyakit ini. Kemudian tanpa diagnosis terhadap alkohol ataupun difusi hati. Dan insiden difusi hati ini 6 bulan berikutnya diidentifikasi dengan nilai biokimia dan dibandingkan antara kelompok statin dengan model regresi Cox yang disesuaikan dengan usia, kemudian jenis kelamin, tahun pengobatan dimulai, dosis, konsumsi alkohol, merokok, indeks massa tubuh, dan kondisi komorbiditas. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu hepatotoksisitas sampai berat berkembang pada 71 pasien yang menggunakan atorvastatin berbanding dengan 101 yang menggunakan simvastatin. Kemudian untuk rasio hazardnya disesuaikan untuk semua atorvastatin relatif terhadap simvastatin adalah 1,9. Kemudian untuk dosis tinggi diklasifikasikan sebagai 40-80 mg setiap hari dan dosis rendahnya sekitar 10-20 mg sehari. Kemudian untuk hepatotoksisitas ini terjadi pada 0,44% dari 4.075 pasien pada atorvastatin dosis tinggi dan 0,07 dari 72.336 pada atorvastatin dosis rendah, kemudian 0,09% dari 44.675 pada simvastatin dosis tinggi, dan yang terakhir 0,05% dari 119.132 pada pasien dosis rendah. Kemudian untuk AHR dibandingkan dengan LDS adalah 7,3 untuk HDA-nya dan 1,4 untuk LDA dan 1,5 untuk HDS. Jadi kesimpulan dari overview jurnal ini yaitu risiko hepatotoksisitas ini meningkat pada 6 bulan pertama penggunaan
atorvastatin dibandingkan dengan pengobatan simvastatin. Kemudian dengan perbedaan terbesar antara si atorvastatin dengan dosis tinggi dengan simvastatin dosis rendah, jumlah peristiwa dalam analisis ini termasuk kecil. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis penelitian dan cara pengumpulan data. Untuk jenis penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan metode observational analytic. Hal tersebut disebabkan karena penelitian ini mengkaji tentang hubungan antara faktor risiko dan efek dari suatu penyakit. Selain itu, metode ini juga mempelajari antara hubungan dengan paparan dan penyakit serta dengan cara membandingkan kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar berdasarkan suatu penyakit. Untuk cara pengumpulan datanya, yang pertama, populasi yang diberikan yaitu 2 kelompok pasien sebanyak 245.025 pasien yang memulai terapi untuk atorvastatin dan simvastatin selama periode 1997 sampai dengan 31 Desember 2006. Kemudian untuk sampel yang digunakan yaitu pasien sebanyak 245.025 dengan 165.118 pasien yang diresepkan simvastatin dan 76.835 pasien yang diresepkan atorvastatin. Untuk teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu consecutive sampling dengan jenis non-probability sampling yang paling baik. Untuk randomisasinya, yang digunakan pada penelitian ini yaitu random permuted block, dan kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien dengan profilaksis primer atorvastatin atau simvastatin dan dengan usia antara 38 sampai 84 tahun, kemudian tidak menggunakan alkohol maupun tidak terdiagnosis dengan alkohol, kemudian tidak memiliki penyakit ataupun kerusakan liver sebelumnya, dan tidak menerima terapi statin sebelumnya. Dan untuk kriteria eksklusi ini merupakan kebalikan dari kriteria inklusi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya untuk penelitian ini juga sudah lolos komite etis dan telah memperoleh persetujuan etika untuk studi observasional menggunakan database riset praktik umum dan studi menggunakan database riset praktik umum. Kemudian penelitian ini juga sudah disetujui oleh komite etika database praktik umum. Selain itu juga komite penasihat ilmiah independen, serta data dari database riset ini diperiksa secara ketat sebelum dirilis guna memastikan dianonimkannya pasien tanpa adanya pengenal. Kemudian untuk hasilnya, pada kasus ini sebanyak 71 pasien dari total 76.411 pasien yang menggunakan terapi atorvastatin dan sebanyak 101 pasien dari total 164.407 pasien yang menggunakan terapi atorvastatin mengalami hepatotoksisitas sedang sampai berat dalam 6 bulan pertama pengobatan. Kemudian pada kelompok statin dosis tinggi, yaitu dengan dosis 40 sampai, itu seharusnya 40 sampai 84 mg, lebih sering terjadi hepatotoksisitas sedang sampai berat dibandingkan dengan pada kelompok statin dosis rendah. Kemudian hepatotoksisitas ini dari yang sedang sampai berat terjadi pada 18 pasien dari 4.075 pasien dengan terapi atorvastatin dosis tinggi dibandingkan 53 pasien dari 72.300
336 pasien yang menggunakan atorvastatin dosis rendah, serta pada 39 pasien dari 44.675 pasien dengan terapi simvastatin dosis tinggi dibanding dengan 62 pasien dari 732 pasien dengan terapi simvastatin dosis rendah. Dan itu atorvastatin ini juga telah ditemukan lebih efektif daripada simvastatin dalam menurunkan kolesterol, di mana dosis tinggi ini lebih efektif dibandingkan dengan dosis rendah. Sehingga nantinya pasien dengan penyakit parah seperti kadar kolesterol yang tinggi akan diresepkan atorvastatin dengan dosis. Kemudian dalam studi observasi ini juga tidak pernah mungkin untuk menyesuaikan semua pasien yang mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, harapkan rasio yang disesuaikan menjadi bisa perancu. Misalnya, pasien berisiko tinggi dengan setelah infak miokard, pasien tersebut mungkin besar diresepkan atorvastatin dalam dosis tinggi. Kemudian untuk stratifikasi hasil dilakukan sesuai dengan dosis terkait dosis dalam menentukan yang merugikan. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk penelitiannya tidak memerlukan biaya yang cukup banyak karena penelitian ini hanya menganalisis data yang telah ada. Kemudian studi ini juga telah mengetahui bahwa atorvastatin lebih berpotensi untuk menyebabkan hepatotoksisitas daripada simvastatin. Untuk penelitian ini berjenis penelitian observational analytic yang menjadikannya penelitian yang informatif karena berusaha untuk menjelaskan situasi objektivitas yang general sehingga mudah untuk dipahami. Yang terakhir ada penelitian ini juga tidak bersifat komplikatif karena hanya bersifat menentukan ada tidaknya hubungan antar variabel. Kemudian kekurangannya, yang pertama tingginya frekuensi kekurangan data karena adanya variasi dalam rekam data. Kemudian terdapat beberapa variasi dalam rentang referensi untuk penilaian laboratorium, dan karena bersifat observasional ini, data yang digunakan menjadi kurang akurat karena bisa saja data yang digunakan telah berubah pada saat penelitian berlangsung. Dan yang terakhir, pada penelitian ini juga tidak disertakan perhitungan rasio risiko secara terperinci dan hanya mengandalkan data dari sumber penelitian. Selanjutnya, jadi kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil berdasarkan studi ini yaitu kelebihan studi kohort pada jurnal ini adalah mudahnya proses pencarian dan penentuan sampel karena data yang digunakan telah tersedia. Sebaliknya, kekurangan studi kohort pada jurnal ini adalah tingginya frekuensi kekurangan data karena adanya variasi dalam rekam data, sehingga nantinya data yang digunakan akan kurang akurat karena data yang digunakan telah berubah pada saat dilakukannya penelitian. Kemudian pada penelitian kohort yang dilakukan pada jurnal ini, didapatkan hasil bahwa risiko terjadinya hepatotoksisitas pada subjek akan meningkat setelah pemakaian atorvastatin selama 6 bulan pertama dibandingkan dengan pemakaian simvastatin. Kemudian berikutnya pun daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan selama proses buatan presentasi ini. Kemudian baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, dan terima kasih banyak. Terima kasih juga Adik. Sedikit lebih ya untuk presentasinya Adik. Nah, sekarang saya buka Adik sesi pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan dulu
yang akan saya berikan kesempatan pada kelompok A5 untuk mengajukan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. NIM berapa? NIM 30. NIM 30. Silakan. Ya, jadi menurut kelompok kalian, untuk menarik kesimpulan yang relevan, lebih baik menggunakan tipe uji prospektif atau retrospektif. Iya, terima kasih. Oke, coba saya konfirmasi pertanyaannya. Studi retrospektif. Pak, penelitian ini dulu ya, saya tanya dulu. Penelitian ini menggunakan studi apa? Retrospektif apa prospektif? Retrospektif, Pak. Nah, apa ciri-ciri penelitian retrospektif? Ciri-cirinya itu data-datanya dilihat dari yang dulu, gitu Pak. Apakah datanya dilihat dari yang dulu? Iya. Dari mana data Anda tahu dilihat dari yang dulu? Ada itunya Pak. Datanya diambil dari 1997 sampai 2006 Pak. Data apa yang diambil? Data pasien yang memakai obat atropastin itu Pak. Lalu? Nah, ini dulu. Oke, coba saya tanya dulu ya kepada oke. Simpan dulu pertanyaannya, oke. Mana yang lebih baik? Yang prospektif atau prospektif? Itu bagus kali ya. Jadi Anda nanti bisa dapat gambaran sebenarnya mana sih data yang lebih bagus digunakan. Yang prospektif apakah? Tapi saya harus tanya dulu kepada kalian ya. Ini retrospektif atau prospektif menurut kalian? Selamat sore Pak. Izin menjawab, kalau berdasarkan jurnal ini termasuk di cohort yang tipe retrospektif Pak. Di sana juga sudah tercantum jelas di jurnalnya karena di jurnal ini mencari hubungan antara kelompok pasien yang menggunakan atorvastatin dengan simvastatin selama selama 1997 sampai 2006 tadi Pak, terhadap kiat patogtosisitas tersebut. Itu yang saya baca berdasarkan jurnal Pak. Kurang lebihnya itu Pak. Sekarang kita cari apakah studi cohort retrospektif ada namanya follow up. Kalau berdasarkan pemaparan kelompok B5 tadi itu yang follow up itu yang prospektif Pak. Izin menjawab Pak, sekali lagi Pak, retrospektif Pak. Lalu follow up itu bagaimana? Ayo deh, coba jawab tadi. Saya nggak bilang Anda salah loh, saya hanya bilang Anda bahwa bagaimana dengan follow up. Apakah ada studi retrospektif pada follow up? Izin menjawab Pak, mohon maaf sebelumnya jika salah ya Pak ya. Ya menurut pandangan saya pribadi sih tidak perlu Pak, karena kalau follow up itu berarti
itu menunjukkan studi yang prospektif, memfollow up kejadian pada masa yang akan mendatang. Kalau retrospektif, datanya sudah ada, seperti studi ini 1997 sampai 2006. Studi itu yang kita analisis secara observasional, sesuai dengan tujuan dari cohort itu sendiri. Oke. Apakah follow up yang di sini adalah follow up terhadap kejadian terhadap pasien secara langsung, atau follow up ini mengikuti kejadian hepatokositas yang dicatat selama 6 bulan setelah pasien meminum obat di antara tahun 2000 sekian. Tahun berapa? Kan 7 sampai 2006. Oke, gini deh. Coba pilih deh. Coba pilih mana yang benar nih ya. Peneliti mengecek dari tahun Januari 97 sampai 2006 ya. Itu berapa tahun tuh, ada sekitaran tahun. Dia mengecek mana yang dapat simvastatin di tahun tersebut, lalu dicek selama 6 bulan dapat simvastatin, mereka ngalamin kejadian kerusakan hati apa tidak. Atau peneliti mengecek, ada orang-orang yang minum 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini orang-orangnya. Jadi dari orang tersebut dicek berapa orang yang minum obat tersebut, misalnya di hari ini, lalu di follow up selama 6 bulan ke depan. Apa seperti itu? Atau yang pertama tadi? Coba pilih deh. Kalau yang pertama adalah retrospektif. Kalau yang kedua adalah prospektif. Izin menjawab, Pak. Yang pertama tadi, Pak. Ya, hati-hati deh. Jangan sampai ketipu deh. Ya, soalnya sedikit berat nanti adik membedakan yang retrospektif dan mana yang membedakan namanya prospektif ya. Jadi ini sebenarnya bukan benar-benar follow up dari dia nggak prospektif itu dia Anda minum sekarang apalagi sekarang nanti yang 5 bulan ke depan. Jadi ngambil data ya. Oke. Sekarang yang kedua nih, sebelum kita masuk nih harus kita samakan persepsi dulu. Apakah relatif risk? Apakah di sini membandingkan antara kelompok simvastatin dengan kontrol tertentu, ya, atau membandingkan dua obat yang berbeda, simvastatin dan atorvastatin? Izin menjawab, Pak. Cyanim 35, Pak, Sindu. Kalau berdasarkan yang saya baca itu, dari jurnal itu membandingkan antara pasien yang diresepkan atorvastatin dengan obat yaitu simvastatin, antara obat atorvastatin dan simvastatin, seperti itu, Pak. Tidak ada kontrolnya. Itu kalau tidak salah ya, Pak ya. Jadi itu membandingkan nanti dua tipe statin nanti ya, simvastatin dan atorvastatin ya. Dan nanti adik relatif risknya dihitung dalam bentuk AHR ya. Oke, silakan lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaan pertama saya ulangin bahwa mana sih yang lebih bagus Anda pakai prospektif atau prospektif ya. Silakan. Pertanyaan kedua. Permisi Pak, saya ingin bertanya.
Silakan. Untuk kelompok B, ini kan mengenai studi kohort. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kasus seperti apa saja yang bisa diangkat dan apa ya, pokoknya diangkat gitu dengan studi kohort. Begitu. Apa bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Oh iya, terima kasih. Oke, sorry, saya belum menangkap tadi. Gimana? Jadi saya ingin bertanya ke kelompok B, Pak. Kira-kira kasus seperti apa saja? Kasus seperti apa saja kriterianya yang bisa menggunakan studi cohort, begitu, Pak? Oke. Lanjut, pertanyaan ketiga. Atau mau dijawab dulu salah satu dari dua pertanyaan tadi? Silakan. Izin menjawab Pak pertanyaan yang contoh-contoh kohort itu. Ya, oke. Tadi yang bertanya NIM berapa ya, Dek? Saya NIM 28, Pak. Ini yang menjawab NIM berapa? NIM 82. Silakan. Jadi kan tadi pertanyaannya kasus-kasus seperti apa aja yang bisa diangkat pada kohort. Nah, jadi kohort ini kan sendiri memungkinkan si peneliti untuk mempelajari jumlah atau efek penyakit secara serentak pada sebuah paparan. Mungkin dapat diambil contohnya tuh seperti mengidentifikasi kohort berdasarkan pemakaian kontrasepsi oral atau pil KB. Maka dengan studi kalau dengan kontrasepsi oral itu dengan studi kohort itu dapat diketahui mungkin jumlah kemungkinan efek kontrasepsi oral ini pada beberapa penyakit mungkin seperti infark miokardium, kanker payudara atau kanker ovarium. Bisa juga diambil contoh pada anemia pada ibu hamil, efeknya tuh bisa BBLR atau kebiasaan cuci tangan dengan sabun dengan resiko diare pada anak seperti itu, Pak. Gimana? Iya, bisa saya terima, Pak. Saya coba ngecek ini, apakah penerimaan Anda cocok apa tidak. Tadi, bisa nggak kohort digunakan untuk mengecek paparan terhadap satu bahan obat, lalu mengecek berbagai mungkin macam efek yang ditimbulkan dari paparan obat tersebut. Stop. Anda minum atorvastatin, bisa nggak kohort digunakan untuk mengecek selain resiko hati juga resiko yang lain, contohnya resiko kerusakan telinga atau kejadian otoktositas penggunaan simvastatin atau atorvastatin, melihat kejadian-kejadian yang lain juga, misalnya kejadian kanker otak atau kanker darah, atau kejadian-kejadian sepertinya ada kerusakan tulang, kerusakan otak dan sebagainya. Bisa nggak studi kohort digunakan untuk meneliti paparan terhadap satu senyawa dan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh senyawa tersebut? Gimana? Bisa nggak? Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya Lydia Dewi Silalahi, NIM 29. Kalau menurut saya, untuk meneliti banyak penyakit nggak bisa, Pak. Kalau bisa, alasannya kalau nggak bisa
Menurut saya nggak bisa kalau menurut pendapat saya, karena studi cohort ini hanya melihat dari sisi dua kelompok aja, Pak. Kan kalau banyak, ya jadinya nggak bisa begitu, Pak, kalau menurut saya. Apa kelebihan studi cohort? Coba cek. Nah, kita bahas lagi. Permisi Pak. Ya, silakan. Lagi satu pertanyaan lagi. Kelompok ini. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan. Baik, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi menurut kelompok kami yang lebih bagus untuk mengambil kesimpulan itu yaitu studi prospektif. Karena kan seperti yang kita ketahui, prospektif ini studi yang ya, jalannya itu melihat ke depan, maksudnya dilakukan sekarang untuk penelitian ke depan gitu. Jadi misalnya kalau kita meneliti suatu obat, kan kita mengumpulkan datanya sekarang. Itu jika ada perubahan dari subjek yang diteliti itu, kita langsung catat gitu untuk persiapan misalkan 10 tahun ke depan. Jadi data-datanya itu kan sudah lengkap. Kemudian jadi nanti kesimpulan yang dihasilkan juga lebih kuat dari sekedar asosiasi atau hubungan antara penyakit dan penyebabnya itu. Sedangkan untuk yang retrospektif itu kan penelitian yang melihat ke belakang, jadi mungkin saja ada data-data yang tidak lengkap atau hilang. Jadi data-data yang hilang itu kan kita cari lagi mungkin dengan wawancara pasien terkait. Setiap wawancara itu kan nggak semua pasiennya ingat Pak, jadi mungkin ada data yang salah atau kurang gitu, jadi kesimpulannya kurang baik. Jadi menurut kelompok kami seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Bagaimana tanggapan dari kelompok B? Silakan. Baik, kelompok A, silakan. Baik, saya bisa menerima. Masih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan, satu lagi. Permisi, izin bertanya, Pak. Ini berapa? Jadi perkenalkan, nama saya Nia, NIM 33. Saya izin bertanya ke kelompok B5 terkait kekurangan dari studi cohort ini, di mana mereka menyatakan bahwa kekurangan dari studi cohort ini kurang efisien dan praktis untuk mengatasi kasus tentang fakta. Bisa dijelaskan alasan atas dasar apa studi cohort ini tidak bisa efisien untuk mengatasi kasus langka menurut pandangan kelompok B5. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Bagus sih. Tadi siapa yang menjawab ya? Menjawab pertanyaan pertama tadi, siapa namanya? Ini berapa? Saya NIM 84 Pak. Nah, kelompok D. Pak, tampilkan yang mana kata dari kekurangan studi cohort yang ditampilkan tadi. Yang yakin. Sudah terlihat, Pak. Ini ya, benar ya, kekurangan dan kelebihan ya? Ya, yang kasus langka itu. Oke. Oke, sambil menunggu pertanyaan ini dijawab, silakan saya buka untuk kelompok lain. Oke, semua peserta saya buka, semua peserta. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
kepada semua peserta, saya persilakan. Permisi Pak, mohon izin bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Saya di sini saya ingin bertanya mengenai, mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai rasio hazard itu. Di sini kan digunakan AHR. Apakah itu maksudnya adjust hazard ratio Pak ya? Ya, betul. Baik, berarti di sini adjust itu kan kayak seperti menyesuaikan seperti itu. Sementara boleh tidak dipaparkan bagaimana hazard ratio itu sendiri dengan adjust hazard ratio, apakah tidak ada perbedaan atau bagaimana interpretasinya si hazard ratio itu atau angka-angka itu, bagaimana interpretasinya dalam jurnal atau studi cohort ini seperti itu Pak. Oke. Apakah jelas? Pertama, Anda harus paham dulu bahwa hazard, bahwa relatif risk pada penelitian ini atau RR ya, pada penelitian cohort namanya RR ya. Kalau case tadi case control itu namanya odds ratio, kalau ini namanya RR. Nah, pada penelitian yang saya tampilkan ini menarik adik. Jadi RR itu dihitung dengan nama di sini ada hazard ratio, ya, rasio bahaya kebahayaan lah, ya. Itu kalau di dalam yang di cohort yang saya tampilkan di slide dulu itu namanya RR dan kebanyakan memang RR. Jadi RR ini berbagai macam nama, jadi di sini dalam penelitian ini jadi RR atau relative risk ditampilkan sebagai hazard ratio, ya. Nah, ini menarik. Yang ditanyakan oleh teman Anda, apa sih bedanya hazard ratio yang biasa dengan adjusted hazard ratio? Ya, oke, silakan. Nanti kelompok B bertanya, ditanggapi, apa beda antara RR dengan adjusted RR? Ya, bagus sekali pertanyaan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak saya yang bertanya deh. Satu aja tambahan pertanyaan saya dari selainkan yang tadi. Coba perhatikan, Anda dalam jurnal disimpulkan bahwa, coba lihat kesimpulan Anda. Nah, ini dia. Risiko hepatotoksisitas meningkat pada 6 bulan pertama pengguna risiko hepatotoksisitas pada penelitian meningkat ketika memakai atorvastatin selama 6 bulan dibandingkan dengan pemakaian simvastatin. Adik, coba tampilkan kepada saya mana menurut Anda data yang meng-backup kesimpulan ini, ya, dan jelaskan arti data tersebut, ya. Pertanyaan terakhir dari saya, ya. Silakan dijawab lalu disampaikan ke kita, ya. Ini udah 402 ya. Waduh, mungkin hari ini cuma bisa cohort aja ya. Silakan, tergantung dari teman Anda, ya, bisa cepat nggak menjawab ini. Silakan. Permisi Pak. Kenapa? Gimana? Saya mau menjawab yang punya Nia tadi. Yang apakah cohort ini efisien untuk mempelajari kasus langka atau tidak?
Apakah suara saya terdengar, Pak? Tidak loh. Sekarang sudah, Pak? Tadi nggak terdengar, sekarang terdengar. Oh ya, jadi saya mau pertanyaan yang apakah kohort bisa efisien dan juga praktis untuk mempelajari kasus langka. Menurut kelompok kami, karena studi kohort itu tentang sebab akibat, jadi harus ada pembanding gitu. Sementara untuk yang kasus baru dan langka itu kan sulit untuk mencari variabel pembanding. Jadi studi ini menurut kami kurang efisien untuk digunakan dalam mengatasi kasus yang langka. Sekian. Sebentar. Kurang efisien. Coba lihat yang Anda buat tadi. Mohon maaf Pak, itu ada 2 yang di atasan kita typo. Kita yang benar itu di bawahnya yang kan ada 2 di dapat yang dapat ini memeriksa dan mendiagnosa penyakit langka itu, sama yang di bawahnya ada lagi 1 dan tidak efisien untuk mempelajari kasus yang langka. Slide nomor 4 belum nggak salah. Oke. Jadi tadi alasannya apa? Kan di PPT tidak efisien dan praktis untuk mempelajari kasus yang langka. Alasannya karena untuk kasus langka itu masih kurang adanya pembanding, sehingga menurut kelompok kami agak susah untuk menggunakan studi kohort ini, karena kan ini studi sebab akibat seperti itu Pak. Mohon maaf kalau ada kekeliruan Pak. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Ada bicara deh. Oh maaf Pak, saya kira tadi Bapaknya bicara. Oh enggak. Sorry saya lupa nge-mute. Sorry.
Oke, gimana tadi? Sorry ya, sedikit terdistraksi tadi. Gimana? Sudah setuju dengan jawaban yang kasus langka tadi? Sudah ya? Oke, lanjut lagi ke dua pertanyaan tadi. Apa beda odds ratio dengan adjusted odds ratio? Kemudian pertanyaan saya, mungkin nggak cohort digunakan untuk meneliti berbagai macam penyakit yang timbul dari satu paparan secara langsung? Dan terakhir, ini di kesimpulan ini, Anda dapat datanya yang mana? Yang mana Anda menyatakan bahwa penggunaan atorvastatin selama 6 bulan dosis tinggi mampu meningkatkan kejadian toksisitas jika dibandingkan dengan simpan. Kan? 3 lagi ya, Didik. Sudah puas dengan jawaban tadi ya, Didik? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Selamat sore, Pak. Saya dari kelompok A5, Pak. Apakah boleh membantu kelompok B5 untuk menjawab pertanyaan Bapak yang terakhir mengenai kesimpulan data dari jurnal ya, dari data di jurnal yang mana sih risiko toksisitas meningkat pada 6 bulan pertama itu, Pak? Apakah boleh kami membantu, Pak? Baik, Pak. Jadi saya izin menjawab, Pak. Tadi Bapak bertanya mengenai dari bagian jurnal yang mana sih. Jadi apakah boleh saya share screen sebentar, Pak? Oke, silakan. Mohon izin Bagus Dinata ya, untuk share screen. Silakan. Baik. Tipe desain yang menarik, Didik, karena cukup kuat untuk digunakan, untuk menarik kesimpulan, dan tidak memang sehingga beban etiknya tidak terlalu tinggi gitu. Silakan. Baik, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Besarin dikit deh, kecil kali. Oh, masih kecil ya, Pak. Apakah sudah, Pak? Sudah. Baik. Nah, berdasarkan Bapak tanya tadi, saya sempat mencari-cari bahwa jawaban dari pertanyaan itu ada di tabel dan beberapa paragraf di sini, Pak. Jadi dijelaskan bahwa pada atorvastatin yang mengalami hepatotoksisitas itu lebih tinggi dibandingkan simvastatin. Itu didapat dari reach-nya itu. Kalau di materi kuliah yang kemarin itu reach-nya, berarti itu perbandingan antara pengguna atorvastatin yang mengalami hepatotoksisitas dengan dibandingkan dengan seluruh pasien yang menggunakan atorvastatin. Jadi itu sebanyak R-nya itu sebanyak 0,09%. Ini bisa dilihat, mungkin kelihatan yang saya blok ini ya, Pak ya. Yang ini, Pak. Ya, jadi kalau 71 per 76.411 itu hasilnya itu 0,09%. Kemudian sekarang kita lihat yang kita lihat sekarang yang di simvastatin, Pak, yang saya blok ini itu jadi yang seluruh pasien yang diresepkan simvastatin itu sebanyak
164.407, kemudian yang mengalami hepatotoksikositas dengan penggunaan simvastatin ini sebanyak 101, jika dibandingkan itu 0,06% atau 0,0006 itu Pak. Saya juga ada bisa menghitungnya tadi Pak, ternyata benar jumlahnya, persennya itu. Jadi kemudian di tabel ini juga sudah dijelaskan juga Pak hepatotoksisitas yang di bagian ini Pak, yang sel blok ini, bahwa bisa dilihat, kita lihat persennya. Jadi yang atorvastatin itu lebih tinggi, yaitu 0,09%, dan simvastatin itu lebih rendah, yaitu sekitar 0,06%. Jadi lebih tinggi 0,03% yang atorvastatin Pak. Sehingga dari sana dapat disimpulkan bahwa yang menggunakan atorvastatin dengan mohon maaf Pak. Oke, itu kan namanya insiden ya. Ya. Cohort memang penelitian insiden aja, tapi ada namanya parameter relatif risk. Itu nggak relatif risk? Relatif risknya itu berdasarkan yang ini Pak. Hazard ratio itu sama kayak relatif risk ya. Coba Iya, kita dapat dia 1,4 itu kan yang 1,9 maksudnya Pak? Iya 1,9 sorry. Itu kan yang ya. Yang adjusted dari gimana cara dapat 1,9 itu coba. Nah, sebenarnya saya jujur saja Pak, saya juga kurang tahu, kecuali yang menghitung relatif risk itu baru saya tahu Pak. Jadi tadi ya sempat membaca bahwa yang dibandingkan itu antara kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar, seperti itu. Itu juga dapat diinterpretasikan kalau berdasarkan kuliah yang minggu lalu Pak. Kalau yang ini telah saya hitung-hitung antara saya coba menghitung tadi Pak, yang ini per yang ini itu hasilnya itu sedikit berbeda Pak. Jadi saya tidak mendapatkan 1,9 Pak. Tunggu dulu Pak. Hasilnya itu adalah 0,09% per 0,06% itu saya mendapat hasil 1,5 Pak. Seperti itu Pak. Jadi ini tidak sesuai dengan yang di jurnal tersebut. Entah saya yang salah atau saya yang kurang mengerti, seperti itu Pak. Tapi kalau berdasarkan pemahaman saya itu berdasarkan pertanyaan Bapak tadi mengenai kesimpulan tadi itu, saya mengambilnya menjawabnya berdasarkan yang ini Pak, lebih tinggi 0,03% itu Pak. Kemudian kalau yang hazard rasio itu sendiri, mohon maaf, saya juga kurang mengerti Pak. Tapi di sini dijelaskan bahwa hazard rasio itu ratio for atorvastatin relative to simvastatin itu sebesar 1,9 dengan selang percayaan 95%, CI 1,4 sampai 2,6. Itu dijelaskan. Mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan Pak. Sepertinya masih kurang apa yang saya sampaikan. Mohon mungkin teman-teman bisa membantu saya. Sudah bagus yang Anda sampaikan ya. Jadi sudah mampu menangkap yang namanya relatif risk ya. Nanti coba kita tanyakan kepada teman-teman yang lain apakah memang benar paham apa namanya bedanya adjusted risk, adjusted relative risk sama yang relative risk yang biasa. Ya. Jadi sudah benar 1,5 sekian hasilnya. Jadi kalau 0,09 ini Anda bagi dengan 0,06 itu menunjukkan rasio bagaimana penggunaan atorvastatin dibandingkan dengan penggunaan simvastatin. Ya, seperti itu. Nah, ya, Pak. Oke, coba kalau boleh saya ingin bertanya lagi sedikit lagi sedikit sekali ya, Dede. Apa artinya nilai 1,9 dengan CI 1,4 dan 2,6 dan P 0,001? Coba sedikit lagi nih. Nih, apa artinya nih? Bisa nggak Anda membaca apa artinya? Segini loh, adjusted relative risk-nya seperti ini, atau namanya adjusted hazard ratio di sini ada. Kita kenal Likert namanya nanti adjusted relative ratio. Itu sama aja deh ya, cuma beda istilah aja. Jangan bingung deh. Apa sih maksud ini? Jangan saya bingung, itu sama aja deh.
Cuman di dalam jurnal ini disebutkan bahwa relative risk ditampilkan sebagai hazard ratio seperti itu. Ya. Nah, ini coba apa arti kata 1,9 95% CI intervalnya 1,4 sampai 2,6, P-nya 0,001. Yang bisa nggak? Silakan, mau kelompok B, mau kelompok A5 boleh. Lagi, ini kemarin sudah kita bahas kok. Sama kayak odd ratio di AC-nya, kan? Permisi Pak, saya izin berpendapat. Silakan, siapapun boleh, silakan. Iya, saya Amalia dari kelompok A5. Jadi untuk yang 95% confidence interval itu menunjukkan kalau sebanyak 95% itu kita percaya bahwa pada populasi yang lebih besar hazard rasionya yang 1,9 itu berada pada rentang 1,4 sampai 2,6. Terus, Begitu Pak. terus P-nya artinya apa? P value-nya 0,01. Kemarin coba ingat-ingat lagi. P value 0,05 artinya apa? Coba ingat nggak? Oke, saya coba ginikan aja ya biar nggak kita lama ya. Value P 0,05. Halo, ya silakan. Tadi siapa yang menjawab tadi? Saya franchise NIM 46 Pak. Tadi Amalia yang menjawab ya? Amalia ya? Saya NIM 28 Pak. NIM berapa Amalia? 28 ya? Di Pak 28. Siapa yang menjawab nih? Silakan. Sebelumnya maaf kalau salah Pak, menurut saya artinya itu ada peluang 1/1000 nilai 1,9 terjadi secara acak. Nah, udah pintar kalian ya. Oke, bagus ada ya. Artinya begini deh yang ingin saya tekankan pada Anda semua adik-adik ya, bahwa meskipun adik-adik jurnal forward ini menyatakan bahwa benar bahwa penggunaan atorvastatin ya mungkin menimbulkan peluang hepatotoksisitas moderate sampai parah, moderate to severe ya adik-adik ya, menimbulkan hepatotoksitas dari sedang sampai parah ya pada pasien yang diberikan atorvastatin selama 6 bulan dibandingkan dengan simvastatin ya. Artinya ada resiko Dedek bahwa kalau Anda ngasih atorvastatin selama 6 bulan itu lebih tinggi resikonya kena hepatotoksisitas daripada Anda berikan simvastatin selama 6 bulan ya.
Cuman adik tetap sekali adik perhatikan yang namanya nilai yang Anda refer ya. Kebetulan sih namanya adjusted odd ratio-nya adalah 1,9 ya. Ingat adik yang saya katakan kemarin, kalau nilai OR di bawah 1 artinya apa? Kalau nilai OR sama dengan 1 artinya apa? Kalau nilai OR di atas 1 artinya apa? Ya. Kalau di atas 1 artinya bahwa emang ada benar ya. Emang ada risiko yang lebih tinggi atau atorvastatin menyebabkan kerusakan hati. Ya. Meskipun kalau Anda lihat ya, cuma 71 orang kok Pak yang ngalamin kerusakan hati pada pasien atorvastatin, sedangkan yang tipe-tipe selalu 1 orang, lebih banyak Pak kelihatannya. Tapi hati-hati, ya. Angka itu tidak berbicara banyak, ya. Bandingkan dengan jumlah total orang yang dicek, ya. 1 bagi 76411, ya. Kemudian 101 bagi 164407. Kalau odd ratio-nya dihasilkan, antara 1,4, sekian, ya, hampir 1,5 hasilnya kalau itu dibandingkan. Tapi setelah di-adjusted odd ratio-nya, artinya p-value-nya dibesarkan, adik-adik, ya. Misalkan p-value-nya, ya, coba Anda perhatikan p-value dari masing-masing ukuran yang unadjusted dan yang di-adjusted, ya. Ketika secara statistik diolah hasilnya, adik, dapat angka 1,9, adik. Ya. Angka 1,9 ini menunjukkan di atas 1 artinya. Ya. Artinya menunjukkan bahwa memang ada hubungan. Seperti itu. Nah, sekarang juga itu pun adik, Anda perhatikan apa 2 parameter tadi lagi yang penting, p-value dan confidence interval. Itu Anda perhatikan lagi adik. P-value yang seperti kata teman Anda tadi menunjukkan bahwa dalam suatu populasi yang lebih besar, berapa persen sih nilai relatif risk ini? Kalau ini kan cuma 7641, 250 ribu ya. Kalau populasi yang misalnya 100 juta orang, atau mungkin 1 miliar orang yang menggunakan sifat mati di seluruh dunia, itu berapa persen nilai R ini mungkin didapatkan kalau populasinya lebih besar. Nah, itu antara rentangnya di 1,4 dan 2,6. Anda perhatikan, rentangnya, confidence intervalnya, ya, artinya Anda 95% yakin. 95% yakin bahwa rentangnya ada di 1,4 ke 2,6. Ada itu ingat, perhatikan. Anda bisa saja 5% punya peluang salah. Punya peluang salah 5%. Ya. Kemudian, meskipun lihat P-nya, perhatikan. Angka 1,9 terjadi secara acak, itu peluangnya 1/1000 secara acak. Ya, artinya kalau Anda mengukur 1000 kali, Anda mungkin punya hasil 1 kali aja dengan dapat nilai relative risk bukan 1,9 atau mungkin rentangnya di bawah itu. Di bawah 1 misalnya, atau di atas 2,6. Gitu. Ya. 1/1000. Ini Dedek, meskipun tampaknya ini kuat Dedek, tapi jangan pernah lupa Dedek. Jangan pernah lupakan bahwa tiap penelitian klinis didasarkan pada data statistik. Artinya apa, Dedek? Tiap kesimpulan, Anda tidak boleh gegabah bilang 100% yakin. Orang mereka aja 95% yakin. Anda nggak boleh bilang peluang tidak ada kemungkinan hasilnya di luar ini. Orang 1/1000 pun, 1 kali pun Anda bisa saja salah untuk mengukur hal tersebut. Ada masih peluang 1/1000. Ya. Jadi kita tidak bisa meyakinkan namanya kejadian mutlak. Berdasarkan hasil statistik 95% saya yakin, kami yakin bahwa datanya emang segitu, di 1,9. Oke, ini waktunya sudah mau hampir habis adik-adik. Silakan, saya rasa cuma kohort aja bisa hari ini adik-adik. Jadi nanti RCT dan juga DUR akan di minggu depan kita lanjutkan ya. Oke, bagus sekali adik-adik. Anda sudah bisa mengambil intisari dari mana prospektif, mana retrospektif. Ya, kalau dulu Dedek, saya kasih kasus yang sama, Dedek, itu semua terkecoh, Dedek. Ya, semua terkecoh. Ya, bagus sekali itu pertama dulu, bagus sekali. Kedua adalah Anda sudah bisa mengetahui mana sih kesimpulan itu diambil datanya dari mana dan apa interpretasi data. Ya, bagus. Sudah lebih better, Dedek, presentasi cohort kali ini ya. Oke, ada pertanyaan, Dedek, untuk teman-teman yang lain dulu? Kalau enggak, mungkin dalam waktu 10 menit ini kita kasih preview dulu deh. Coba kelompok yang RCT, ya, kelompok yang RCT. Ya, kelompok yang RCT besok minggu depan dipersiapkan dari presentasinya, ya, presentasinya, ya. Kemudian saya ingin menggaris bawahi dulu, Dedek, apa beda case control study
Adik, coba Anda perhatikan adik, dari 2 presentasi yang sudah kita lakukan minggu lalu dan minggu sekarang adik, Anda pasti sudah bisa memprediksi adik, apa perbedaan namanya case control study dan cohort. Oh, ada pertanyaan yang belum terjawab ya? Enggak ya, saya rasa sudah saya jawab tadi ya. Oh, apa beda OR dengan apa beda RR dengan RR nanti. Sebenarnya masih ada istilah yang lain lagi, adik. Ya, nanti Anda lihat absolute risk relative risk ya. Itu nggak perlu Anda tahu deh. Ya, Anda ingin perdalam aja silahkan Anda tahu. Ya. Yang Anda tahu bahwa pada cohort digunakan RR namanya, itu relative risk. Cuma namanya RR bisa berbeda, adik ya. Kalau di sini dalam perjanjian namanya apa? Hazard ya, adik ya. Bukan dipakai risk tapi hazard ya, relative hazard. Oke, jadi gini ada beda antara case control study dengan cohort. Anda coba amati dengan baik. Ya, kalau di cohort Anda perhatikan pasiennya dikelompokkan berdasarkan dia menerima paparan apa tidak. Menerima paparan atau pastatin dosis rendah atau pastatin dosis tinggi, si pastatin dosis rendah, si pastatin dosis tinggi. Ya, ingat kelompok atau grup studinya diambil berdasarkan paparan yang mereka terima. Lalu nanti seiring dengan berjalannya waktu, dalam hal ini di data selama 6 bulan sejak mereka menerima resep tersebut diamati, alami kejadian kerusakan hati apa tidak. Artinya apa, Dedek? Bagaimana kalau selama 6 bulan dia amatin, dia punya penyakit lain selain kerusakan hati? Ya, misal, ternyata kerusakan jantung tertentu. Anda perhatikan, bagaimana dari cohort dengan mengambil data satu exposure, dia bisa melihat berbagai macam penyakit yang seperti itu. Diamin penyakit-penyakit lain lagi ya. Jadi multiple penyakit bisa diteliti. Oh, apa penyakit dom QT pada jantungnya, kerusakan ginjal tipe grade 2 pada ginjal ya, kemudian misalnya ada kerusakan pada neuron di daerah mana seperti itu ya. Ya, jadi bisa meneliti berpengalaman. Kemudian kalau cohort Anda perhatikan yang digunakan adalah relative risk tadi, tingkat insiden. Risk. Entah dia teradjusted atau tidak, itu masalah statistik aja, tapi jangan bingung, relatif yang digunakan. Sama seperti kemarin, kalau kurang dari 1, apa artinya kalau 9 1, apa artinya kalau lebih dari 10. Jangan lupa, CI dan P-nya, ya, perhatikan CI dan P. P yang diterima adalah 0,05 biasanya. Kalau P-nya 0,10 misalnya, 0,1 itu jangan bisa diterima. Artinya ada peluang 1/10 itu terjadi, Dede. Hasilnya tidak sesuai, peluang 1/10 tidak sesuai. Apalagi kalau P-nya 0,5, nggak sangat bisa diterima ya. Ada peluang 1/1 hasilnya tidak seperti itu, sangat nggak bisa diterima. Dan perhatikan di cohort, sekali lagi perhatikan, cohort bisa prospektif, bisa retrospektif. Karena mengambil data di belakang, meskipun ada follow up, jangan nanti dikecokkan dengan follow up dari cohort yang prospektif. Cohort prospektif pasnya menerima resep sekarang, mereka akan follow up selama 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan ke depan. Jadi tidak mengambil data di belakang, mereka mengamati pasien tersebut selama 6 bulan ke depan dari jalan. Itu beda cohort yang paling penting dengan case control study. Kalau case control study berdasarkan apa diambil? Case control. Ya, apa penyakitnya dulu? Ya, apa penyakitnya dulu dicari? Ya, aneh nggak kalau penyakit? Berarti cari dari penyakit yang diderita 2 orang ini apa aja sih yang jadi paparan? Ya, apa aja yang jadi paparannya? Seperti itu. Apa aja paparan yang dialami? Sehingga case control study gampang sekali mencari multiple. Kalau cohort gampang sekali mencari multiple penyakit yang berbagi satu paparan. Kalau terus gampang kali melihat dari satu penyakit ini disebabkan oleh apa aja.
control study pakai odd ratio bukan RR. Mana yang kena kasus, mana orang-orang yang kena kasus lalu ngalamin paparan tertentu dibandingkan dengan yang kasus dan paparan tertentu. Jadi sedikit mirip ini nanti case control study dan cohort ini. Dan case control study ya jadi dia selalu retrospektif, jarang sekali ada yang perspektif. Berarti pasti retrospektif. Oke, itu aja nanti mungkin perbedaan antara cohort dengan case control study. Dua alat jadi cohort dan case control study adalah dua metode farmakoepidemiologi yang paling mungkin membangun hubungan causation, hubungan sebab akibat. Anda tahu adik, kalau di case control study penyakitnya apa, penyebabnya apa sih, Anda tahu, sebab akibatnya kuat. Kalau di cohort Halo, adik-adik, terdengar suara saya? Halo? Saya putus-putus. Agak putus-putus, Pak. Oke. Ingat adik-adik, kuliah pertama yang saya sampaikan dulu ketika tentang farmakoepidemiologi bahwa merokok adik-adik. Contoh rokok adik-adik. Perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu adalah perusahaan rokok adik-adik. Rokok itu adik, sebenarnya menjual nikotin adik-adik. Jadi orang zaman dulu nikotin ini benar nggak menyebabkan penggunaan rokok benar nggak menimbulkan kanker paru-paru? Kalau case control study mereka mulai dari mana kira-kira? Dari kasus. Mereka mulai dari orang yang kena sakit kanker. Orang yang kena sakit kanker paru-paru, bandingkan dengan orang yang tidak kena sakit kanker paru-paru. Orang yang sakit kanker paru-paru ini berapa banyak sih yang terpapar rokok, yang merokok? Berapa yang tidak terpapar rokok? Karena orang yang kontrol yang sehat-sehat saja dicari, berapa orang sih dari orang yang sehat-sehat saja ini yang merokok dibandingkan dengan tidak merokok? Lalu dibandingkan itulah kesimpulan bahwa kejadian kanker paru-paru dengan odd ratio sekian dan CI sekian dan P value sekian ternyata berkaitan dengan paparan. Lalu di satu sisi ada melakukan cohort retrospektif juga misalnya, dari mereka bergerak dari orang yang merokok, dari orang yang merokok, dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Ternyata orang yang merokok ini mengalami berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah insiden kanker paru-paru yang tinggi, kerusakan paru-paru, cedera paru-paru, kemudian penyakit jantung gara-gara paru-parunya payah, jantungnya sakit, muncul ketahuan. Dari orang yang terpapar rokok ternyata ini mungkin. Dari orang yang tidak terpapar rokok ternyata ini terjadi muncul dibandingkan penyakitnya di odd ratio dari masing-masing mereka, ketemu bahwa kejadian kanker paru-paru pada orang dibandingkan dengan grup yang aktif odd ratio-nya lebih dari 1, CI-nya sekian, kemudian P value-nya sekian, seperti itu. Maka dari dua penelitian ini, ditariklah kesimpulan bahwa yang kanker paru-paru terkait itu bagaimana metode farmakoepidemiologi berguna untuk menentukan hubungan sebab akibat. Sebabnya apa di sini, Dedek? Sebabnya adalah rokok. Kanker paru. Akibatnya apa? Akibatnya adalah Dedek, sama juga dalam obat-obatan yang lain juga terjadi, Dedek. Kalau atorvastatin Anda ingin lihat, sebabnya apa? Sebabnya atorvastatin. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hepatokritis rendah dan sedang. Ini ada hubungan. Odd ratio sekian, RR-nya seperti itu, Dedek. Ada hubungannya, berhubungan. Sama juga dengan yang lain, Dedek. Apakah benar simvastatin mampu menyebabkan kerusakan hati juga? Sama. Simvastatin sebabnya
Takkan hatilah akibatnya. Ya, diskonfort. Macam lagi Dede. Benar nggak kalau aspirin dosis rendah 80 mg bisa menimbulkan efek pengencer darah misalnya? Ini efek yang tidak diketahui sebelumnya sebagai pengencer darah. Kalau tadi ketahuan bahwa ternyata aspirin, asam aspirin dalam dosis rendah 80 mg ternyata jadi bagus baru ketahuan diberikan seperti itu. Oke, terima kasih Dede atas perhatiannya Dede. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore.